itu apakah halal itu thayyib atau bagaimana kan. Fokuskan saat ini itu adalah makanan. Jadi kalau industri halal ketika sertifikasi halal ini digencarkan, itu juga menguntungkan untuk industri halal dan baik-baik gitu ya, secara praktek gitu, praktek gitu. Kita tadi kan dari tadi ngomongin terkait sertifikasi halal terus. Nah, sertifikasi halal itu sebenarnya apa sih, Kak? Oke, sertifikasi halal ya. Sertifikasi halal itu kan ya itu tadi. Pertama kan kita lihat dari artinya. Bahasanya memang sertifikasi halal. Betul. Atau halal itu sendiri kan. Bukan dari sertifikatnya, tapi nilai dari suatu produk yang dari proses terus pengolahan dan juga dari awalnya itu memang benar-benar halal. Atau dalam konteks itu sudah diperbolehkan untuk baik itu dimakan ataupun digunakan ataupun dikonsumsi lah, bahasanya seperti itu. Kalau untuk sertifikasi halal itu sendiri itu adalah proses pemantauan atau proses yang dilakukan oleh pelaku usaha itu yang sudah memenuhi syariat Islam. Ya anggapannya kan halal itu kan dijelaskan tidak jauh dari barang-barang haram kan. Betul. Jelas ya, anggapannya seperti itulah itu halal. Oke, lanjut. Gimana sih, Kak, sertifikasi halal bisa mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Terus gimana cara daftar sertifikasi halal? Cara daftar. Yang pertama itu bagaimana bisa mendukung sertifikasi halal bisa mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mengenai ekonomi syariah ya, pengembangan ekonomi syariah. Menjelaskan halal dengan adanya sertifikasi halal itu yang pertama. Selain syariah juga memang menjadi sebuah security atau keamanan. Jadi itu bukan mainnya, sudah bukan agama lagi, karena memang sertifikasi halal itu dimanapun, baik itu bukan hanya makanan ataupun minuman, cuman baik baju, pakaian, hijab, kosmetik itu sudah harus bersertifikasi halal. Selain itu juga karena memang kan banyak sekarang industri syariah, contohnya saja ya Wardah gitu. Anggapannya kita bukan nggak diendorse tadi. Anggapannya Wardah itu juga kan industri kosmetik halal kan. Betul. Dan itu juga ya menjadi salah satu industri syariah. Itu kan menjadi salah satu nilai plus. Juga kalau misalnya ada orang di luar Islam juga ketika sudah melihat ini halal, dia kan pasti tanya-tanya halal itu mengapa. Kalau jika memang dia sudah paham, ternyata halal ini kan dari pengolahannya itu sudah terjamin, sudah melalui beberapa penelitian, sudah melalui beberapa pengecekan, itu sudah menjadi aman. Makanya itu banyak sekarang warga-warga ataupun orang asing itu yang bukan mayoritas muslim kan, itu juga mencari produk-produk yang memang berlabel halal. Betul. Baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Karena halal Indonesia juga seperti yang sudah dicanangkan oleh Badan Jaminan Produk Halal, itu halal Indonesia pun menjadi salah satu langkah untuk produk-produk di internasional. Halalnya tuh halalnya di Indonesia tapi bisa terbit bisa pergi ke luar negeri, intinya seperti itu. Ke internasional ya? Ke internasional seperti itu. Oke. Dan juga prosesnya itu ya aslinya tidak ribet karena sekarang itu sudah mulai via online. Betul. Yang jelas yang pertama itu sudah memiliki nomor induk berusaha. Karena syarat izinnya itu adalah NIB atau nomor induk berusaha. Ketika sudah mempunyai itu, maka bisa didaftarkan sertifikasi halal. Jadi pendaftarannya juga melalui ptsp.halal.go.id, lalu itu pembuatan akun untuk pelaku usaha, lalu di situ ada beberapa yang harus diisi. Itu bagi yang bagi yang self declare, atau self declare itu kan artinya deklarasi diri, di mana yang gratis itu adalah self declare untuk yang bahan tidak daging. Jadi itu bisa daftar mandiri di di halal.go.id. Setelah itu lalu prosesnya akan ada misal dari pengisian bahan, pengisian tata cara pembuatan, terus pengajuan, dan juga ada nanti pendamping
Contohnya misalnya kalau di wilayah Tulungagung ini kan banyak pendamping yang berasal dari Tulungagung. Itu bisa untuk mendampingi pelaku usaha melakukan sertifikasi halal seperti itu. Oke, berarti pelaksanaan sertifikasi halal proses daftarnya tuh lewat online atau offline, Kak? Online. Lewat online. Sebenarnya online. Semua pun bisa. Oke, berarti kalau semisal nggak didampingi tuh bisa ya? Harus didampingi. Harus karena didampingi. Gini, bukan tidak didampingi itu bisa. Karena gini, kan adanya pendamping itu adalah untuk mengecek verifikasi bahan. Ketika bahan itu sudah benar-benar ini sudah ada sertifikasi halalnya, ini sudah terjamin kualitasnya, baru kita melakukan ACC atau checklist lah ibaratnya seperti itu. Baru kita mengirimkan ke Badan Jaminan Produk Halal untuk melakukan penerbitan sertifikasi halal. Wah, oke, informasi yang sangat bermanfaat Kak jelas Yoga. Nah, Kak Yoga, gak kerasa nih ini udah segmen terakhir kita di podcast kali ini, dan aku ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dan utamanya Kak Yoga sebagai narasumber kita. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Dengan tema podcast kali ini, sertifikasi halal dukung ekonomi syariah. Kok bisa ya ternyata? Bisa banget. Bisa. Nah, kesimpulan dari podcast kali ini yakni kenapa sertifikasi halal bisa mendukung ekonomi syariah, dikarenakan sertifikasi halal merupakan suatu standar dan security bagi seluruh warga yang ingin membeli suatu produk. Nah, warga tersebut bukan cuma warga Indonesia, tapi juga warga dari mancanegara. Jadi, ketika ingin membeli suatu produk, kita cek dulu nih gimana sertifikasi halalnya ada atau enggak ya, Kak Ika? Benar. Saya Nurul Meliana pamit undur diri, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genwi, energi untuk negeri.